kami. Saya sendiri Arianda Gita Ramadhani, lalu ada Pratiwi, lalu ada Laila Devi, dan Iswatun. Perhitungan harga pokok proses. Perhitungan harga pokok proses adalah perhitungan yang digunakan di perusahaan yang biasanya mengubah bahan baku menjadi bahan atau barang yang sama jenisnya atau homogen secara terus-menerus. Perbandingan antara perhitungan harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Yang pertama itu ada persamaan antara perhitungan harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Persamaan yang pertama adalah kedua sistem memiliki tujuan utama yang sama untuk membebankan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, overhead pabrik ke suatu produk dan untuk menyediakan mekanisme perhitungan biaya per unit. Yang kedua, kedua sistem menggunakan akun manufaktur dasar yang sama termasuk biaya overhead pabrik, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Aliran biaya melalui akun-akun manufaktur pada dasarnya sama untuk kedua sistem tersebut. Sedangkan perbedaan antara perhitungan harga pokok pesanan dan harga pokok proses diantaranya yang pertama, perhitungan harga pokok proses digunakan ketika perusahaan memproduksi barang secara terus-menerus yang tidak dapat dibedakan satu dengan yang lainnya atau dikatakan sebagai homogen. Dalam perhitungan harga pokok proses, tidak mungkin untuk mencoba mengidentifikasi biaya bahan, biaya tenaga kerja, overhead berdasarkan pesanan dari pelanggan. Karena setiap pesanan itu merupakan unit-unit produk yang identik mengalir secara terus-menerus dari lini produksi. Yang ketiga, sistem perhitungan harga pokok proses menghitung biaya per unit per departemen. Unit ekuivalen produksi. Rumus untuk mencari unit ekuivalen produksi itu adalah jumlah unit setengah jadi kali presentasi penyelesaian. Unit ekuivalen produksi. Sebagai contoh, anggaplah departemen percetakan di Double Diamond memiliki 500 unit persediaan akhir barang dalam proses dengan tingkat penyelesaian 60%. Sejumlah 500 unit barang setengah jadi tersebut ekuivalen dengan 300 unit yang selesai. Contoh metode rata-rata tertimbang. Ambil contoh departemen pemotongan dan penggilingan di Double Diamond. Departemen tersebut menggunakan mesin gerindra terkomputerisasi untuk membentuk inti kayu dan lembar logam secara tepat yang akan digunakan sebagai kerangka sepatu ski. Aktivitas berikut ini terjadi di Departemen Pemotongan dan Penggilingan pada bulan Mei. Departemen Pemotongan dan Penghalusan. Persediaan awal barang dalam proses 200 unit, bahan 55%, konversi 30%. Unit yang akan diproduksi selama bulan Mei 5.000 unit. Unit yang diselesaikan selama bulan Mei dan ditransfer ke departemen berikutnya yaitu 4.800 unit, 100% bahan dan 100% konversi. Persediaan akhir barang dalam proses 400 unit, bahan 40%, konversi 25%. Selalu asumsikan bahwa departemen unit yang ditransfer keluar dari suatu departemen telah selesai 100%. Perhitungan unit ekuivalen produksi. Departemen pemotongan dan penggilingan, bahan konversi. Unit yang ditransfer ke departemen selanjutnya yaitu 4.800. Konversi 4.800. Barang yang dalam proses per 31 Mei, bahan yaitu 400 unit dikali 40% selesai, bahan 160. Konversi 400 unit dikali 25% selesai, yaitu 100. Unit ekuivalen produksi 4.960. Konversi 4.960. Perhitungan unit ekuivalen produksi terhitung unit istilah konversi di dalam tabel. Biaya konversi merupakan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang perhitungan dan pembebanan biaya. Cara lain untuk menghitung unit ekuivalen produksi untuk biaya konversi dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang adalah sebagai berikut. Biaya per unit ekuivalen sama dengan biaya persediaan awal barang dalam proses ditambah biaya yang ditambahkan selama periode
dibagi unit ekuivalen produksi. Perhatikan bahwa pembilangnya adalah jumlah dari biaya persediaan awal barang dalam proses dengan biaya yang ditambahkan selama periode. Dengan demikian, metode rata-rata tertimbang menggabungkan biaya dari periode sebelumnya dan biaya periode sekarang. Inilah alasan disebut metode rata-rata tertimbang. Metode tersebut merata-ratakan unit dan biaya periode sebelumnya dan periode sekarang. Sebagai contoh, barang dalam proses awal sebanyak 200 unit dengan penyelesaian 30% penyelesaian. Lalu, 4.600 unit masuk dan diselesaikan. Kemudian, barang dalam proses akhir sebanyak 400 unit dan 25% penyelesaian. Kemudian, unit yang selesai dan ditransfer ke departemen berikutnya adalah 4.800, di mana 4.800 tersebut dari barang dalam proses awal ditambah unit yang masuk, yaitu 200 ditambah 4.600 sama dengan 4.800. Kemudian barang dalam proses akhir sebanyak 400 unit dikali 25% sama dengan 100. Unit ekuivalen produksi sama dengan 4.900, di mana 4.900 tersebut berasal dari unit yang selesai dan ditransfer ke departemen berikutnya ditambah barang dalam proses. Selanjutnya, pembebanan biaya metode rata-rata tertimbang. Biaya per unit ekuivalen digunakan untuk menghitung saldo persediaan akhir dan unit yang ditransfer ke departemen selanjutnya. Sebagai contoh, setiap unit yang ditransfer keluar dari departemen pemotongan dan penggilingan di double diamond dan masuk ke departemen aplikasi grafis, sebagaimana ditunjukkan pada contoh sebelumnya, akan membawa biaya sebesar 149.000 US dollar atau 76,25 US dollar untuk biaya bahan dan 72,75 US dollar untuk biaya konversi. Oleh karena ada 4.800 unit yang ditransfer keluar ke departemen berikutnya di bulan Mei, maka total biaya yang dibebankan ke unit-unit tersebut adalah 715.200 US dollar, di mana 715.200 US dollar berasal dari 4.800 unit dikali 149 US dollar per unit. Saya akan membahas tentang perhitungan biaya operasi. Perhitungan biaya operasi digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan barang dengan beberapa karakteristik dan juga karakteristik khusus. Sebagai contoh, sepatu memiliki karakteristik umum bahwa semua jenis sepatu diproduksi melalui proses pemotongan dan penjahitan yang dapat dilakukan dengan peralatan dan prosedur pelaksanaan yang sama. Sepatu juga memiliki karakteristik khusus, ada yang terbuat dari kulit yang mahal, tetapi ada juga sepatu yang terbuat dari bahan sintetis yang murah. Dalam situasi seperti ini, di mana produk harus diproses secara masing-masing meskipun memiliki karakteristik umum, sistem perhitungan biaya dapat digunakan untuk membentuk biaya produk. Perhitungan biaya operasi adalah sistem Hibidra yang menggunakan aspek dalam perhitungan harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Contoh lain penggunaan perhitungan biaya operasi misalnya dalam produksi peralatan elektronik, misalnya semikonduktor, tekstil, pakaian, dan perhiasan, misalnya cincin, gelang, dan medali. Produk-produk tersebut biasanya diproduksi dalam beberapa batch, tetapi modelnya dapat bervariasi dalam kaitannya dengan biaya bahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.